Oke, halo teman-teman, balik lagi di YouTuber gabut dan pemalas yang sangat-sangat malas ngedit. Oke guys, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi cuy ya. Kita bakal ngomongin lagi hal yang viral. Kita bakal ngomongin lagi yang lagi viral di Indonesia, di tanah air ini cuy. Oke, kali ini kita bakal ngomongin satu yang lumayan ini juga sih, lumayan apa namanya tuh sensitif, yaitu mengenai, jadi ada seorang pria guys ya. Beberapa hari lalu tuh gue lihat ada video dia yang ngeluh soal kena pungli sama TNI dan juga DPR. Tapi ternyata tiba-tiba pagi tadi gue lihat ada video dia lagi klarifikasi klarifikasi mengenai hal itu. Nah, biar jelasnya kita tonton dulu kali ya video dia yang viral itu. Kok malah dashboard YouTube. Oke, kita tonton dulu kali ya video dia yang di kena pungli itu, biar clear kita tahu kronologisnya kayak gimana gitu. Coba kita tonton dulu. Kemarin itu kami mau minta bantuan sama Kodim, mau minta mobil cavalry buat antar logistik ke Brandan kan. Nah, orang Kodim tuh minta 2 juta bro. Oke. Nego bro sama TNI bro. Akhirnya jumpa sama channel lain, DPR. Nah, DPR itu minta 1 juta bro, minta nego lagi bro, tetap gak dapet. Akhirnya tahu apa yang dibilang mereka? Kalian cari aja yang gratis-gratis. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Negara kita support rakyat kok. Oke. Yes. Kayak kacau ya. Nah, videonya tuh jadi dia mau minta tolong lah, minta tolong bantuan. Oke, aku mau kasih informasi ya. Kemarin itu kami mau minta bantuan sama Kodim, mau minta mobil cavalry buat antar logistik ke Brandan. Oke, dia jadi mau minta bantuan minjem mobil cavalry, menyediakan lah ya, ibaratnya ke Kodim buat nganterin logistik gitu ke salah satu daerah yang terdampak bencana gitu. Tapi sama Kodimnya itu dikasih anggaran biaya lah, maksudnya disuruh bayar gitu sebanyak 2 juta rupiah dari Kodimnya gitu kan. Kemudian dia coba nego-nego, tetap nggak dikasih. Terus dia nyari-nyari bantuan lain, dapatlah anggota DPR, tapi tetap disuruh bayar 1 juta. Nego tetap nggak dapat. Katanya nggak tuh nih yang bilang DPR-nya atau anggota Kodimnya tadi, katanya di dunia ini nggak ada yang gratis bro. Gila, ini lagi minta bantuan buat menyalurkan logistik ke daerah terdampak bencana, tapi masih minta dipungut biaya. Gila orang-orang. Padahal itu peralatan TNI pakai uang rakyat, masih saja minta uang untuk keperluan rakyat. Makanya pajak kita dipakai apa sih? Wah, gila banget sih anjir. Waduh. Padahal beli armadanya pakai uang rakyat. Itu dia guys. Ini dari Suara Rakyat Medan ya. Gak ada yang gratis di dunia ini katanya guys. Viral di medsos pengakuan seorang netizen. Mimin nyimak aja lah katanya. Tag Kodimnya, DPR-nya, netizen saatnya bekerja. Di Indo ini gak usah nanya yang mana bang, semua sama aja, gak ada uang gak jalan. Tapi bener bro, maksudnya tuh jadi gini cuy. Ini kita lagi masih di suasana, masih di apa namanya tuh situasi genting gitu ya.
tapi masih ada aja yang memanfaatkan situasi ini gitu ya. Salah satu contohnya ini, ketika ada yang benar-benar butuh bantuan dan tidak mempunyai lagi pilihan lain, ya itu dimanfaatin dengan cara ya ada disuruh bayar lah gitu. Kacau cuy. Ini gua pengen sebel, tapi gimana ya guys, kita sebel pun, kita kesel pun nggak apa namanya tuh, kayak nggak guna gitu, tetap nggak digubris sama mereka juga, nggak ada yang minta maaf dari pihak mereka juga gitu. Ini benar-benar memanfaatkan memanfaatkan apa kalau ini, kalau itu apa sih namanya tuh, kalau kesempatan dalam kesempitan gitu, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan gitu. Ini kan lagi benar-benar lagi darurat ya orang-orang ya, lagi terdampak bencana, butuh bantuan, butuh uluran tangan. Terus ya orang-orang yang punya wewenang lah ya, kayak lembaga-lembaga pemerintahan, apalagi instansi-instansi pemerintahan gitu, atau orang-orang yang berkuasa, yang punya jabatan tinggi, yang punya jabatan, yang bisa punya wewenang, bisa bantu ini, bisa bantu itu, malah dimanfaatkan gitu. Rakyat lagi butuh bantuan malah diperes, kita lagi butuh bantuan malah diperes. Jadilah pungli seperti itu ya guys ya. Kemudian nah habis itu tuh selang beberapa hari kemudian, ini tanggal berapa nih di suara ini, 2 hari yang lalu, hari apa guys, tanggal 2 Desember berarti ya pokoknya beberapa hari yang lalu lah gitu. Beberapa hari yang lalu kan videonya viral, gue juga sempat nonton video ini beberapa hari. Kemudian tadi pagi gue lihat di Twitter postingan Samtread, dari Samtread tiba-tiba ngejogrok nih foto kan dengan caption, pria yang curhat kena pungli TNI dan DPR untuk antar bantuan bencana minta maaf. Coba. Nah, gue belum nonton sini. Yang klarifikasinya gue jujur belum nonton. Yang klarifikasi ini jujur gue belum nonton. Gue belum tahu dia klarifikasinya seperti apa. Apakah ini klarifikasi benar-benar salah sangka, atau misinformasi, atau mis gitu kan, ataukah gimana, atau salah paham, ataukah ada intervensi nih. Bisa aja dia ngomong pas klarifikasi tanpa paksaan, cuman kan ya kali lu klarifikasi nyebut saya dipaksa ya. Ini paling yang di di belakang kameranya ini nih ada orang yang lagi nodongin pistol gitu kan, kayak yang meme klarifikasi tuh. Klarifikasi yang ditodong pistol tuh mana sih? Jangan-jangan jadi Ismail belakang kamera ditodong pistol kan, emang gila. Nah, kelihatan nggak guys gambarnya? Kelihatan ya. Nah, cuman kita tonton dulu, biar kita benar-benar tahu gitu apa yang disampaikan oleh orang ini, oleh abang-abang ini. Kita harus tonton dulu biar kita memahami suatu masalah itu benar-benar konkret gitu. Jangan setengah-setengah. Makanya kita dengerin nih apa kata abangnya, oke? Mana sih? Oke. Saya Muhammad Ashraf Sugana Nasution. Alamat saya Jalan Bypass Gang Bahari nomor 15 Pangkal Brandan. Ini adalah ayah saya Muhammad Indra Firanda Nasution, dan ini ibu saya Endang Wineningsi. Saya ingin mengklarifikasi benar bahwasanya dia mengaku hilaf dan menyebut ucapannya keliru. Kedua orang tuanya ikut mendampingi ketika ia menyampaikan klarifikasi tersebut. Ashraf menegaskan permintaan maaf itu dilakukan tanpa paksaan, tanpa paksaan. Oke, kita dengerin dulu. Mengunggah video pada tanggal 1 hari Senin mengatakan bahwasanya saya salah berbicara terhadap instansi.
Dia bilang dia salah berbicara, terus di captionnya dia juga menyebut kesalahpahaman, salah paham katanya, muncul dari percakapan internal dalam grup relawan sehingga dirinya terpancing membuat tudingan yang tidak tepat terhadap institusi TNI. Oke, kita lanjut dulu. TNI, saya ingin meminta maaf setulusnya tanpa paksaan instansi TNI, setulus-tulusnya dari hati saya, karena saya terdapat komunikasi di dalam grup saya, di dalam relawan bantuan itu. Jadi saya ingin minta maaf sebesar-besarnya kepada instansi TNI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku mau kasih informasi ya. Oke, jadi klarifikasinya itu katanya salah paham di komunikasi internal grup relawan. Apakah memang salah paham kah? Cuman tadi kan ada di caption tuh, Kapuspen TNI Brigjen TNI MAR Freddy Ardiansyah buka suara. Dia memastikan pria itu telah menghubungi TNI dan menyampaikan permohonan maaf. Freddy menegaskan informasi dalam video itu tidak benar. Oke. Yang kena pungli malah minta maaf, memang negeri bajingan. Oke. Sudah kuduga ujung-ujungnya yang punya kuasa yang jadi pemenangnya. Gak heran pungli korupsi oligarki merajalela. Lah rakyat mau protes malah urusannya jadi panjang kali lebar. Mending diem-diem baik, tinggal ngadu sama yang maha kuasa, insya Allah balasannya lebih jos. Udah kena musibah diminta pungutan, disuruh minta maaf pula. Kasihan banget, triple kill. Kasihan, ngeri sekali bangsa ini, korban yang selalu minta maaf, perlu bawa-bawa orang tua pula. Nah ini, jadi kita tuh saking gini guys ya, kita kesampingan dulu nih permasalahan abang ini. Kita tuh saking udah nggak percaya sama institusi di negara ini gitu, baik itu TNI, Polri, institusi yang lainnya, kayak pejabat-pejabat juga kayak anggota DPR atau jabatan-jabatan kementerian dan lain sebagainya. Itu saking udah nggak percaya, jadi ketika ada berita, kita anggaplah berita ini benar nih, kita anggap berita ini benar, salah paham dan memang nggak ada gitu yang punglinya itu nggak ada. Cuman tapi ketika berita atau ketika video ini udah naik, rakyat lagi lagi kesal-kesalnya atau di titik dimana udah sama sekali tidak percaya atau udah banyak yang nggak percaya sama instansi-instansi pemerintahan, ini makin jadi guys. Jadi ketika udah ada klarifikasi yang kita nggak tahu lah, hanya masnya dan keluarganya yang paham betul ini klarifikasi tanpa paksaan atau memang ada intervensi atau paksaan dari pihak lain, ya hanya mereka lah yang tahu ya. Cuman ketika walaupun sudah ada klarifikasi seperti ini, netizen rakyat Indonesia tetap nggak percaya, pasti tetap ngebela abang ini, tetap nyalahin TNI, nyalahin DPR. Karena apa? Karena udah saking nggak percaya sama instansi gitu loh. Marilah berbenah gitu, kayak pejabat juga ya. Gue tuh heran juga guys ya. Kayak kemarin kan ada ketua BNPB ya, ketua BNPB, tapi udah minta maaf. Nah ketua BNPB yang kemarin bilangnya yang heboh cuman di yang heboh cuman di sosmed doang tuh, bencana itu hebohnya cuma di sosmed katanya. Di lapangan tidak seperti itu. Itu kan dari pejabat, statement yang kayak mengolok-olok gitu loh. Udah gila kan jadinya tuh, kayak masyarakat makin marah lah gitu. Dari udah situasi genting, pejabatnya kayak bercanda menghadapi situasi seperti ini, dari omongan-omongan yang asbun. Kayak ini kan ketua BNPB nih, dia bilang kan itu bencana tuh cuman heboh di sosmed doang, aslinya emang nggak separah itu. Agak ada kayak agak gila-gilanya gitu kan orang ini. Otomatis netizen marah. Oke, udah mah ketua BNPB-nya bilang gitu. BNPB loh ini, Badan Penanggulangan Bencana gitu kan. Kemudian ada Erick Thohir nih. Gue juga lihat Erick Thohir. Ini gue saking kesel sampai ketawa anjir. Nah lihat.
nih, Erick Thohir akan kirim bantuan alat olahraga untuk korban bencana banjir dan longsor Sumatera. Maksud gua, lu oke lah, misalkan lu mau apa namanya tuh? Ntar. Oke, lu mau ngirim alat olahraga untuk korban bencana. Katanya dia mau ngirim alat bantu olahraga itu dan untuk korban bencana itu nanti beberapa bulan lah katanya, setelah bencana ini selesai, setelah semuanya baik-baik aja, baru 2 bulan kemudian ya, beberapa bulan kemudian dia baru ngirim, karena katanya sesuai sama kementerian yang dia pegang, karena dia kementerian olahraga Menpora, jadi dia ngirim bantuannya alat olahraga. Gak tahu ini gue apa serius apa bercanda apa gimana gitu, apa pengen ikutan ricu aja supaya menutupi alasan kenapa ada banjir, kenapa ada bencana yang sangat-sangat luar biasa, dan kenapa di bencana banjir tersebut banyak sekali kayu-kayu atau pohon-pohon yang sudah ditebang kemudian pada masuk ke apa namanya tuh daerah warga pemukiman, mau menutupi itu gitu kan. Jadi dia ikut-ikutan asbun. Banget ya. Cuman kalau pikiran orang normal kan, ya walaupun lu sebagai Menpora, ya kalau urusan bencana itu donasinya duit aja, duit gitu. Lu kan pasti ada anggaran nih, uang untuk apa. Lu jangan belanjain alat olahraga Bapak Thohir. Ya udah, duitnya lu langsung alokasiin aja ke korban bencana. Ini kan alat olahraga udah pasti kan lu beli kan, otomatis ada duitnya kan. Ini kalau misalkan dibelikan alat olahraga buat korban banjir yang katanya nanti beberapa bulan ke depan, otomatis kan ada tanda tangan di atas materai atau apapun lah itu namanya, tanda tangan keluarnya anggaran lah gitu untuk beli ini beli itu. Udah pasti atau kemungkinan besar itu udah sangat-sangat yakin gue ya, pasti ada tindak korupsi juga di situ tuh. Gitu. Kenapa nggak duitnya aja langsung sekarang kasih korban bencana? Soalnya sekarang yang lagi membutuhkan itu sekarang gitu. Dah, itu udahlah guys ya pokoknya. Nah, jadi ketika ada kasus seperti ini nambah memperkeruh keadaan, ya otomatis masyarakat, netizen udah pasti langsung pada marah lah, gak mau tahu pokoknya, mau ini bener mau itu salah, pokoknya dari pihak pemerintah ini ya udah pasti salah gitu. Karena apa ya kebaca lah ininya, apa namanya tuh, kayak lu udah kelihatan salah nih di masyarakat, malah yang jadi korban yang klarifikasi gitu kan, ya otomatis pada dihujat lah pemerintah gitu kan. Yang dipuli yang minta maaf, dunia di Indonesia ini kebolak-balik kayak gitu jadinya tuh. Jangan jadi orang baik di negara penjahat. Ya ini yang komen pun gue nggak tahu nih apakah dia udah nonton videonya full apa enggak nih, video klarifikasinya, atau asal komen aja. Gue juga nggak tahu ya, alasannya satu doang, udah saking nggak percaya sama instansi gitu kan, instansi pemerintahan. Jadi tolonglah buat para instansi pemerintah, para pemegang wewenang, janganlah para pejabat-pejabat itu janganlah asal-asalan gitu bikin statement di publik. Kita nih lagi dalam situasi genting loh gitu, jadi tolong dijaga mulutnya, dijaga tindak tanduknya gitu kan, karena kan kita nih memperhatikan sekali gitu untuk para pejabat, para pemegang wewenang gitu. Jangan asal-asalan gitu ya, kayak ketua BNPB Pak Erick Thohir, terus kemudian juga ya banyak lah kalau disebutin satu-satu mah gitu. Jadi yang bener-bener aja gitu, jangan apa ya kecurigaan gue sih ya, teori konspirasinya menutupi kasus PT itu yang tambang ilegal lah, atau yang ngeruk tanah di Sumatera gitu. Jadi nutupin itu. Nah dimunculkan lah tokoh-tokoh badut gitu, jadi asalnya plus aja gitu kan, asal ngomong aja, asal bikin statement aja di publik, biar rame dibahas sama netizen sama warganet, biar netizen sama warganet teralihkan gitu, fokusnya ke situ, bukan fokusnya ke
apa namanya tuh, untuk kedepannya jangan sampai terjadi gitu apa tindakan selanjutnya dari pemerintah nih, apakah menindak tegaskan tambang ilegal, kebun sawit dan lain sebagainya gitu. Jadilah kayak gitu aja dari gua. Jadi buat netizen juga ya jangan sampai ikutan memperkeruh lah ya. Ini kalau misalkan udah minta maaf kan, klarifikasi gara-gara dia salah. Oke, aku mau kasih informasi ya. Oke, kita anggap itu betul aja dulu gitu. Ya udah, Kemarin kita itu jangan kami apa namanya tuh, sujon lah, jangan berpikir yang enggak. Oke, salah. Kita lanjut lagi yuk, lanjut lagi. Kita fokus lagi ke berita-berita bencana gitu. Apakah korban-korban bencana ini udah ke tolong semua belum, udah keperhatiin semua belum gitu, udah dikasih bantuan semua atau belum ya. Kita fokus lagi ke situ aja dulu guys gitu, jangan sampai kepecah-pecah nih, jangan sampai ke distract apa namanya tuh, fokus kita gitu. Jadi kita fokus ke satu nih, kita lagi fokus kemana nih gitu, kita lagi fokus ke bencana yang ada di Sumatera, kita fokus terus tuh ke korban-korban bencana, ke apa namanya tuh, apa satu pihak nih yang bersalah atas kejadian ini gitu kan. Seperti itu guys ya, itulah guys ya. Jadi mohon buat para masyarakat juga, buat para netizen dan buat para pejabat juga, ayo ya saling merangkul. Pejabat jangan asal-asalan berucap gitu, dan masyarakat pun jangan asal-asalan terkecoh gitu kan. Seperti itu guys ya. Kalau dari gua pengen ngobrolin itu aja sih guys hari ini. Jadi gitu cuy. Ya kalau misalkan kalian suka sama video gua, sama obrolan gua, silahkan di subscribe, di like, di share guys ya. Dan juga kalau misalkan kalian ada yang gak setuju sama gue, ya tinggal komen aja di bawah, kita diskusi. Dan gue juga mau nanya nih buat kalian, apa namanya tuh, gimana tanggapan kalian juga soal kasus ini gitu guys. Oke gitu aja mungkin dari gue guys, terima kasih dan bye bye.